Chelsea mendapat prahara terkait kebugaran satu di antara bintang andalan mereka, Enzo Fernandez. Sang pemain harus masuk ruang medis menyusul cedera yang menderanya saat bentrok kontra Newcastle dalam laga perempat final Carabao Cup. Dalam laga yang metas di kandang Chelsea, Enzo Fernandez tak bisa melanjutkan pertandingan pada menit 32. Armando Broja menggantikan posisi tersebut. Enzo langsung menuju terowongan Stadion Stamford Bridge bersama anggota staf medis Chelsea. Cedera Enzo menambah panjang daftar pemain andalan yang berurusan dengan masalah kebugaran. Sejauh ini sudah 10 pemain tim utama menepi, termasuk Kapten Reece James dan kiper Robert Sanchez. Pochettino menyebut Fernandes keluar lapangan karena sakit. Pochettino mengkonfirmasi jika Enzo merasa sakit bahkan sebelum pertandingan tidak enak badan. Ketika dia mulai bermain, semuanya tidak berjalan dengan baik. Itu sebabnya dia meminta keluar. Dia tidak cedera, hanya masalah kurang fit, kata Pochettino. Para penggemar pun khawatir melihat kejadian tersebut karena fans melihat Enzo menangis setelah pertandingan. Enzo meneteskan air mata ketika berlari mengelilingi lapangan di Stamford Bridge setelah timnya mengamankan tempat di semifinal. Setidaknya ada beberapa pemain akademi Chelsea yang sudah disiapkan Pochettino untuk masuk tim utama. Para pemain akademi ini sendiri belakangan sudah disertakan dalam sesi latihan bersama tim utama Chelsea di musim ini. Selain itu, Pochettino juga akan memulangkan pemain yang dipinjamkan ke klub lain mengingat performanya makin menjanjikan. Disertakannya para pemain akademi ke latihan tim utama sendiri tak lepas dari kebijakan Pochettino yang ingin memberi jalan bagi para pemain muda untuk menembus skuadnya. Dalam sesi latihan itu, Pochettino membiarkan pemain muda bersaing dengan para pemain utama. Jika ada yang menonjol, maka pemain itu akan diberikan kesempatan tampil untuk tim utama. Justru sebaliknya, jika ada pemain utama yang tak mampu memberikan dampak positif bagi tim, ada kemungkinan akan dipinjamkan bahkan dijual untuk merapikan skuadnya. Dari sekian banyak pemain akademi Chelsea, nama Leo Casteldain menjadi nama yang paling menonjol bagi skuad Pochettino. Sebab ia digadang-gadang akan menjadi the next Mason Mount bagi The Blues. Putra dari figur ternama di Inggris, Lucky Alexander itu merupakan gelandang serang bagi skuad Pochettino. Ia sudah berlatih di tim utama sejak musim lalu. Pemain berusia 18 tahun itu mulai dilirik Pochettino usai mencetak 4 gol dan 6 assist bagi Chelsea U21 dari total 8 penampilan. Akademi Chelsea kerap melahirkan bek-bek muda potensial. Salah satunya adalah Alfie Gilchrist yang sudah dilirik Pochettino sejak tur pramusim di Amerika Serikat. Pemain muda berusia 19 tahun itu bahkan sempat diturunkan Pochettino di tim utama kala menjalani pramusim bersama dengan Basir Humphrey. Di tim U21 dirinya sudah tampil 9 kali. Belakangan cedera di lini belakang membuat Gilchrist mulai dipanggil ke tim utama dan siap diberi debut oleh Pochettino. Kebijakan baru Chelsea dalam perekrutan pemain telah berubah total. Saat ini manajemen The Blues telah menyerahkan bagian tersebut kepada sang pelatih Pochettino. Menilai para pemain yang dipenuhi pemain muda, sang pelatih kini memutuskan untuk mendatangkan pemain senior terlebih berpengalaman di Liga Inggris. Permasalahan mereka mencetak gol sejauh ini menjadi masalah bagi Chelsea dan Pochettino menjadikan perekrutan striker baru adalah prioritas. Brentford tampaknya sudah ikhlas berpisah dengan Ivan Toney. Mereka sudah siap melepas kepergiannya di musim dingin nanti. Sang striker memiliki reputasi yang apik di Liga Inggris. Sejak membawa Brentford promosi ke IPL, ia konsisten jadi salah satu striker tertajam di kasta tertinggi sepak bola Eropa. Di bursa transfer Januari mendatang, ada beberapa klub top Inggris yang berminat pada jasanya. Chelsea pun menjadi yang terdepan, dilaporkan ingin merekrut Ivan Toney kepada pihak Brentford mengaku pasrah jika sang striker memutuskan cabut. Ada banyak ketertarikan bagi Ivan Toney di bulan Januari nanti, ungkap Lee Dykes kepada Goal International. Dykes mengaku tidak kaget jika Ivan Toney diminati banyak tim karena ia menilai sang striker memiliki kemampuan di atas rata-rata. Saya rasa situasi ini masih normal. Musim lalu ia jadi pemain ketiga dengan jumlah gol terbanyak di Premier League. Harry Kane sudah pindah ke Jerman saat ini, jadi inilah waktu yang tepat menjadi salah satu striker terbaik di Premier League. Dykes juga mengakui bahwa timnya ikhlas melepaskan Ivan Toney. Namun ia memastikan sang striker tidak akan dilepas dengan harga yang begitu murah. Saya rasa tidak lama lagi Ivan akan berpindah klub. Namun mereka yang berminat padanya harus menyiapkan dana transfer yang layak. Ia talenta yang luar biasa, kata Dykes.
Saya tahu bahwa Ivan memiliki ambisi yang besar, dan saya bisa melihat dari matanya bahwa ia akan jauh lebih baik dari sebelumnya, pungkas sang direktur teknik. Menurut gosip yang beredar di Inggris, Brentford membandrol Toney dengan harga yang sangat tinggi. Mereka menginginkan sekitar 100 juta euro untuk jasa sang pemain. Selain itu, Chelsea juga sedang mengincar Ronny Bargi dari Copenhagen sebagai pengganti Noni Madueke. Sang pemain saat ini masih berumur 18 tahun. Kalau untuk Ivan Toney, mereka harus bersaing dengan Arsenal. Chelsea juga harus bersaing dengan Manchester United dan Tottenham Hotspur dalam rebutan Ronny Bargi. Berdasarkan Transfermarkt, Bargi memiliki posisi natural sebagai winger kanan. Sebelumnya nama Ronny Bargi memang sudah menarik perhatian karena penampilan apinya di sejumlah turnamen. Bahkan pemain berusia 17 tahun itu mampu membuat Chelsea tergila-gila. The Blues juga sampai mengirimkan perwakilannya untuk memantau Ronny Bargi agar bisa segera memboyongnya ke Stamford Bridge. Sebagaimana dilansir dari Sport Witness, upaya Chelsea bisa saja terhambat karena pihak manajemen dikabarkan belum tertarik untuk menjual bintang muda itu ke klub lain. Manajemen Chelsea juga dikabarkan mulai melirik pemain muda Juventus yang pernah jadi incaran AC Milan di bursa transfer Januari mendatang. Berdasarkan laporan Simon Philip, The Blues mulai tertarik bek tengah Juventus yang bernama Facundo Gonzalez. Gonzalez sendiri masih berusia 20 tahun. Ia resmi gabung dengan Juventus pada 8 Agustus 2023 lalu dari Valencia dan sekarang dipinjamkan ke Sampdoria. Sebelum merapat ke Turin, pemain kelahiran Uruguay itu pernah jadi incaran AC Milan. Bahkan Milan dikabarkan siap menumbalkan Matteo Gabbia. Namun Gonzalez yang malah pilih gabung dengan Juventus bersama Sampdoria sekarang ini. Gonzalez tampil bersinar, ia dimainkan 12 kali dengan total 915 menit bermain. Meskipun berperan sebagai bek, ia berhasil mencetak 1 gol. Hal inilah yang membuat Chelsea mulai berminat kepadanya. Namun rival domestik mereka, Liverpool, juga dikabarkan tertarik untuk mendekatinya. Dari 2 kemenangan laga yang Chelsea raih, Pochettino menilai eksperimennya cukup berhasil di mana semua lini telah ia berikan kepada masing-masing pemain yang dirasa sangat cocok memerankannya. Terbukti dengan kembalinya Christopher Nkunku, lini depan tampak rapi saat tim menyerang dengan Cole Palmer sebagai pemain nomor 10 dalam mengatur serangan. Conor Gallagher semakin luar biasa dengan perannya yang krusial. Pemain produk akademi tersebut jadi pemain yang paling sering dimainkan oleh sang pelatih. Fleksibilitas Gallagher menjadi faktor yang paling penting. Dia bisa bergonta-ganti pasangan dengan Enzo Fernandez ataupun Moises Caicedo. Sejauh ini Conor Gallagher sudah mencetak 4 assist dari 16 laga yang sudah dimainkan. Ia merupakan pemain terbaik di tim dan memiliki jiwa pemain pekerja keras. Tak ayal jika Pochettino sangat membutuhkan pemain seperti Gallagher. Moises Caicedo juga mulai menunjukkan kapasitasnya sebagai pemain yang handal dalam berduel. Terbukti di 2 laga terakhir Chelsea, barisan serangan lawan ia sapu bersih dan kewalahan saat ingin melewatinya. Di lini belakang juga tak kalah menarik, Thiago Silva semakin kokoh ditemani Ben Badiashile. Dengan cederanya Rizky Malo Gusto memiliki peran penting sebagai fullback yang mampu mengalirkan bola dan membantu serangan dari sisi sayap. Debut Petrovic pun di luar dugaan. Ia berhasil menjadi pahlawan dalam kemenangan adu penalti dan membawa Chelsea lolos ke semifinal Carabao Cup. Pochettino menganggap laga melawan Newcastle di babak kedua adalah skuad terbaik pilihannya. Tentu hal ini akan menjadi dorongan besar untuk tim untuk kembali bersaing ke papan atas klasemen.